Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dari rumahnya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Langsung saja anak-anak, untuk pembelajaran hari ini melanjutkan dari operasi himpunan yang kemarin atau pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang irisan dua himpunan. Hari ini anak-anak akan belajar gabungan dua himpunan. Simbol dari gabungan itu seperti ini, seperti huruf U kapital, U besar. Lalu, apa sih gabungan itu? Gabungan itu, kalau kita bisa mempersingkatnya, itu adalah seluruh anggota. Jadi gabungan itu seluruh anggota himpunan yang ditanyakan. Jadi seluruh anggota himpunan yang ditanyakan. Lalu bagaimana jika ada anggota yang sama dari himpunan yang ditanyakan? Cukup ditulis satu saja. Jadi itu yang dinamakan gabungan, atau simpelnya begitulah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal untuk memperdalam materi tentang gabungan dua himpunan. Di sini saya sudah menuliskan sebuah contoh soal. Nomor 1, himpunan S sama dengan seperti ini. Nah, anak-anak bisa mengingat kembali pada penyajian himpunan pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak sudah pernah belajar namanya penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua adalah enumerasi, yang ketiga adalah notasi. Nah, dari ketiga penyajian himpunan, untuk contoh penyajian himpunan yang nomor 2 yaitu enumerasi sudah saya perlihatkan pada contoh minggu kemarin, yaitu irisan dua himpunan. Nah, contoh soal irisan kemarin itu menggunakan soal yang dalam bentuk penyajian himpunannya adalah enumerasi atau anggotanya sudah terjabarkan. Sedangkan untuk contoh soal yang gabungan hari ini, anak-anak belajar dalam bentuk soal namanya notasi. Ini adalah soal dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Bagaimana anak-anak bisa memahami notasi ini? Cara bacanya coba anak-anak perhatikan. Di sini Pak Alfian akan membacakan, nanti anak-anak bisa memperhatikan dan memahami. Oke. Di sini himpunan S sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 11 dengan X itu anggota bilangan asli. Lalu yang kedua, himpunan A sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 6 dengan X itu adalah anggota bilangan asli. Saya ulangi yang A ya. Himpunan A sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 6 dengan X itu anggota bilangan asli. Untuk selanjutnya, himpunan B sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 11 dengan X itu anggota bilangan prima. Dan yang terakhir, himpunan C sama dengan X sedemikian hingga X
kurang dari 10 dengan X anggota bilangan ganjil positif. Itu adalah cara membaca dari sebuah notasi himpunan, pembentuk himpunan. Kalau ada soal seperti ini, sebelum anak-anak menentukan atau menjawab dari soal nomor 1 A, B, dan C, yaitu soal A ini A gabungan B, soal B, B gabungan C, soal C, himpunan A digabung dengan himpunan B, atau begini, soal C itu adalah himpunan A gabungan himpunan B gabungan himpunan C. Sebelum anak-anak menjawab tentang yang ditanyakan ini, langkah yang pertama adalah anak-anak mencari dulu. Mencari apa? Mencari anggota-anggota dari notasi himpunan yang ada dari soal ini. Baik, anak-anak perhatikan menjawabnya. Jawab. S sama dengan, untuk menjawab atau menjabarkan anggota dari himpunan S dari notasi ini, anak-anak perhatikan, X-nya adalah bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Di sini X-nya lebih dari sama dengan. Baik, anak-anak, ada kata sama dengan. Ini ya, saya lingkari. Oke. Karena ada sama dengan berarti lebih dari sama dengan 1, maka satunya ikut. Satunya termasuk dari anggota himpunan S. Maka dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 juga ikut. Kenapa? Karena di sini juga sama. X-nya itu kurang dari ada sama dengannya. Di sini ini garis yang straight di bawah ini adalah sama dengan. Ini yang saya lingkari itu sama dengan. Jadi bacanya X kurang dari sama dengan 11, maka 11-nya ikut. Inilah anggota dari himpunan S. Setelah S ketemu, sekarang kita mencari yang A. Baik, anggota A apa saja? Di sini X-nya juga anggota bilangan asli, maka mulai dari angka 1 dan seterusnya. Di sini X lebih dari sama dengan 1, otomatis angka 1 juga ikut. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu angka 6 di sini tidak diikutkan. Kenapa? Karena X-nya kurang dari, tidak ada kata-kata sama dengan, tidak ada thread di bawahnya. Maka 6-nya tidak ikut. Berarti anggotanya cukup sampai angka 5. Selanjutnya adalah B. Untuk himpunan B, di sini X-nya adalah bilangan prima. Oh, bilangan prima itu bagaimana? Dimulai dari angka berapa? 2, 3, dan seterusnya. Anak-anak bisa memperhatikan atau melihat dari LKS sudah ada tentang bilangan prima. Di sini X-nya lebih dari sama dengan 2, maka 2-nya ikut. 2 ikut, karena ada sama dengan. Dan terakhirnya adalah 11, karena juga ada sama dengan. Maka 2, 3, 5, 7, 11. Oke, S sudah ada, A juga sudah ada, B juga sudah ada, yang terakhir adalah C. Paling bawah sendiri, mohon maaf. Untuk himpunan C, di sini X-nya itu adalah bilangan ganjil positif, maka bilangan ganjil bisa anak-anak pahami 1, 3, dan seterusnya. X-nya kurang dari 10, tidak ada thread sama dengan, maka 10-nya tidak ikut. Maka dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini himpunan anggota dari himpunan SA dan SA, B, dan C itu sudah ada. Baru anak-anak bisa menemukan atau menjawab dari soal yang ada.
Baik, untuk menjawabnya saya taruh di atas di sini ya. Saya taruh di sini. A. Pertanyaannya adalah A gabungan dari A gabungan B. Maka A gabungan B yang diperhatikan adalah himpunan A dan himpunan B. Seluruh anggotanya digabung, dituliskan. Jika ada yang sama, cukup satu saja yang ditulis. Berarti apa saja di sini? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, lalu 11. Ini adalah jawaban dari soal A gabungan B. Anggota himpunan A dan anggota himpunan B semuanya digabung. Jika ada angka atau anggota yang sama, cukup satu ditulisnya. Selanjutnya, untuk yang B, soalnya adalah B gabungan C. Maka jawabannya anggota himpunan B dan anggota himpunan C ditulis atau seluruhnya ditulis. Jika ada yang sama anggotanya, maka cukup satu ditulisnya. Di sini jawabannya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Baik, ini adalah jawaban dari soal B gabungan C. Seluruh anggota himpunan B dan anggota himpunan C digabung alias ditulis seluruh anggotanya. Yang C, soal terakhir, A gabungan B gabungan C. Artinya apa? Anggota dari himpunan A, B, dan C digabung, seluruhnya dituliskan. Sekali lagi, jika ada yang sama, maka anggotanya cukup satu dituliskannya. Maka di sini angkanya dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang ke C, yaitu A gabungan B gabungan C. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, dan 11. Selamat belajar anak-anak. Untuk latihan pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, anak-anak bisa mengerjakan latihan LKS halaman 48 nomor 3. Saya ulangi, latihannya pada LKS halaman 48 nomor 3 yang berbentuk diagram Venn. Setelah selesai mengerjakan, silakan upload di e-learning. Kerjakan di lembaran. Lalu upload di e-learning. Di e-learning. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Jangan lupa jaga kesehatannya, semangat untuk belajarnya. Semoga anak-anak selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Alfian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.